keberuntungan tuh jangan dicoba-coba lagi. Udahlah kalau misalnya kemarin Jangan-jangan nggak datang 2 kali gitu kan. kemarin gue udah kena kasus itu, udahlah jangan di-push lagi lah. Karena belum tentu nanti outputnya sama. Ada teman gue bilang katanya kalau lu jatuh sekali itu namanya gila. Ya. Kalau jatuh 2 kali ya itu namanya siapa sih, manusia. Manusia namanya manusia. Tapi kalau udah 3 kali itu pelanggan tetap. Satu kotak tuh berapa isinya, Mas? Satu. Kita Nggak, satu. maksudnya maksudnya kalau misalnya mau beli di kotak yang gede gitu, Paling satu kan tetap hitungannya. maksudnya isinya bisa berapa? Bisa. Satu kotak isinya berapa? Satu. Kalau yang bagus paling 3. Ya. Kalau yang butter dia 1 kan. Ya. Oke. Jadi memang di rotinya rakyat nih selain rotinya enak, ngasih pertanyaannya juga harus ini. Ini kan pertanyaan gue kan satu kotak apa isinya ya? Gue ngomong aja. Tapi lo nggak takut apa jadinya hasil result komedi lo beda gitu, jadi berbeda gitu maksudnya sama yang sebelumnya. Kualitas jokes deh gitu maksudnya. Oke, kalau misalnya ini pertanyaan yang bagus nih. Gue dulu sempat takut juga di kayak apakah dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini bahasa jawab ya. Dengan jadi pribadi Tapi baik hati, jawab bertanggung jawab. itu akan menghilangkan kelucuan gua gitu. Iya, Atau keisengan gua Iya, atau iya. kejailan gua dalam berkomedi gitu. Halo, balik lagi sama gue Didis di Jakarta Journey. Kali ini kita bakal again ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan keliling Jakarta sama bintang tamu yang gak kalah serunya dari yang sebelum-sebelumnya. Karena bintang tamu kali ini sangat jenaka ya, penuh dengan jenaka, orangnya lucu banget dan pasti banyak banget cerita yang bisa di-share ya sama dia hari ini. Dan kali ini gue bakal jemput bintang tamu kita. Ini agak macet sih sebenarnya, cuman hopefully sebentar lagi kita sampai. Jadi stay tune. Halo, Dis. Coki. apa kabar? Baik. Thank you udah diundang. Terima kasih juga loh udah mau main nih sama Jakarta Journey nih. Oh, pasti dong. Kemarin baru kelar ini kan lo? Baru Special kelar special show kan, tour. Gue baru selesai special show. Di berapa kota tuh kemarin? Kemarin gue baru selesai di 13 kota. Wow, berarti dari 2024 ya? Kita mulai di 2024. Di akhir-akhir kalau nggak salah bulan Agustus ya kalau gue nggak salah. Oh, oke. 13 kota, terus terakhir itu kemana, di Jakarta berarti? Kemarin di Jakarta. Gila, berapa banyak tuh Apanya? yang nonton? Oh, kalau yang nonton rata-rata 500 setiap hari. Kecuali yang Jakarta ya. Kalau Jakarta kita 1000 berapa gitu, Pak. Gila. Terus gimana nih perasaannya setelah selesai? Pak, makasih. Mari. Setelah selesai show, Setelah selesai apakah show. langsung kangen lagi gitu? Kan Enggak katanya lah. gitu ya? Kalau setelah selesai show tuh biasanya perasaannya lega karena satu project udah selesai. Karena kan memang kalau buat stand up komedian itu special show ini ibarat album kita. Oke. Kalau musisi kan punya album. Ya. Kalau stand up comedian tuh punya special show. Sebelum gua lanjut, ini kan kita lagi di jalan ya. Boleh. Coba lu jalan aja. Ini fun fact, ini rumahnya Farah Abbas. Oh, wow. FA. Seriusan? Ini FA ini Farah Abbas. Oh iya. Dia di apa namanya? Di gerbangnya ditulis FA. Cuman dia doang yang pengen orang tahu. Tahu rumahnya. Oh. Suka ketemu nggak? Suka beli bakso bareng gitu? Untungnya tidak ya. Mungkin tidak. Enggak, karena kan pasti saya juga mengganggu kerja beliau. Oh, oke. Sibuk kan? Karena Soalnya beliau sibuk juga banget. Apalagi belakangan ini kan beliau lagi aktif gitu. Nah, balik lagi ke Special show tadi. special show gua. Ya. Jadi memang kalau buat stand up comedian tuh salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai stand up comedian yang kita produktif bikin special show. Oke. Biasanya rentang special show satu ke special show yang lain itu biasanya 1 atau 1,5 tahun. Oh.
Oke. Jadi jaraknya memang harus dijarakin agak lama gitu ya? Karena memang materinya itu kan tentang perjalanan hidup juga kan, kurang lebih. Oke. Karena kalau misalnya kita dikasih jaraknya kecepatan, Ya. materinya nggak akan terlalu berbeda dengan special show Bener sebelumnya. sih, Karena bener keresahannya kurang lebih masih sama. Masih sama, gitu. benar-benar. Jadi memang jarak 1 sampai 1,5 tahun tuh buat ngumpulin Betul, keresahan ya. betul. Keresahan. Jadi, Karena kan namanya juga spesial kan, namanya juga spesial, jadi ya materinya juga harus yang oke. Gitu. oke, Nah, oke. tapi nggak semua stand up comedian juga rutin bikin special show, karena kan Ya. biasanya stand up comedian ini cuman batu loncatan untuk menuju karir yang selanjutnya biasanya. Oh gitu. Kalau di Amerika gitu. Apa maksudnya batu loncatan untuk karir selanjutnya tuh gimana biasanya? Kalau di Amerika, Flow-nya gimana biasanya? kalau di Amerika Serikat ya, Heeh. yang katanya tempatnya rumahnya stand up comedian ya, Heeh. tempatnya seni stand up itu berkembang. Banyak aktor-aktor yang kita denger itu sebenarnya core-nya awalnya dari stand up comedian. Oh, oke. Jadi Tapi jadi dia akhirnya batu loncatannya jadi Oke, jadi ada yang jadi ke profesi lain gitu. Jim Carrey misalnya. Iya sih, benar juga sih. Jim Carrey terus Jamie Foxx. Iya. Itu Jamie Foxx bahkan menang Oscar kan Benar. karena bagus actingnya. Iya. Terus aduh gue lupa lagi siapa nih namanya yang jadi musuhnya Spider-Man. Yang Vulture yang main Birdman. Siapa tuh? Coba tak cek dulu namanya. Gue kalau penasaran nggak bisa nih. Gatel ya, nggak bisa Gatel. nggak bisa kalau nggak nemu jawabannya. Dia dulu stand up comedian. Oke. Tapi memang mayoritas kebanyakan jadi ke aktor ya. Maksudnya jadi Ya, atau misalnya jadi TV host. iya. Politician juga ada sih sebenarnya. Ada. Ya presidennya Ukraina. Ukraina komedian. benar komedian. Siapa sih? Michael Keaton. Oh, Michael Keaton. Michael Keaton. Dia tuh Ya, komedian. dia awalnya stand up comedian. Oh, oke. Terus kalau nggak jadi aktor, biasanya jadi host kayak late night show gitu. Iya. Kayak Karena pasti basicnya emang skillnya semua dari situ ya, maksudnya entertain, public speaking lah. Karena stand up comedy itu kita whole package dalam konteks bahwa kita diajarin bisa berbicara. Oke. Kita juga sehingga kalau misalnya mau jadi MC biasanya bisa. Iya. Terus kita diajarin juga lucu ya, of course Iya. karena ada komedi, jadi kita juga bisa menghibur. Dan kita juga ada act out kan, ke dalam kita melucu itu kan ada act out. Makanya kita punya basic acting, walaupun memang tetap harus belajar lagi ya. Oke. Kalau misalnya mau jadi aktor tuh karena itu kan paling tidak basicnya udah ada, tapi kalau jadi aktor kan itu udah disiplin ilmu yang Dan lo juga main film juga kan, jadi lo belajar lah ya perbedaannya dan gitu-gitu. soalnya kalau udah main film itu udah another different game lah. Karena memang gue sih pernah ya, gue bukan pernah, gue masih main film, cuman kayaknya memang bukan panggilan gue sih. Masa sih? Iya, gue nggak. Masa sih? Gue nggak. Maksudnya lo nggak passion ternyata atau gimana? Karena menurut gue Astagfirullahaladzim. karena menurut gue untuk main film itu kita harus benar-benar suka sama seninya. Karena Oke. proses bikin film tuh capek, Iya. panjang. Kayak kita bisa standby dari jam 7 Oke. dan di tag-nya bisa jam 12. Oke. Karena kan apa yang terjadi pada produksi hari itu biasanya tuh tidak selalu sesuai dengan planning yang udah ditentukan sama. Benar. Apa aja bisa berubah, Apa aja dinamis bisa berubah. gitu kan maksudnya. Ya, itu baru dari masalah teknis. Oke. Terus kedua juga kalau syuting layar lebar itu kan kan kita kalau syuting itu kan ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Ya. Nah, mungkin gak banyak orang tahu kita tuh syutingnya tuh nggak berurutan dari scene 1, scene 2, scene 3, Oh, scene jadi 4. loncat-loncat. Loncat-loncat. Oke. Jadi bisa di hari pertama kita kita langsung syuting scene yang ke-30 bisa. Tengah gitu Tengah-tengah. misalnya. Oke. Dan emosinya nggak boleh bolong. I see, benar. Jadi emang disesuaikan banget. Betul, dan buat gua setelah gua beberapa kali main film layar lebar, main series terutama layar lebar ya, bekerja sama aktor-aktor yang besar juga, gua langsung dapat apresiasi lebih ke Para aktor itu. para aktor ini karena memang susah banget, dan gua merasa kayaknya
gue masih jauh lah. Gue kalaupun nanti dapat kesempatan untuk main film, gue masih harus belajar lagi. Maksudnya lu akan lebih mendalami lagi kah, atau kayak wah ini bukan gue nih Emang kayaknya kayak bukan gue aja. Tapi kalau dapat tawaran dan tawarannya oke sih, gue ambil. Oke. Ada kayak target ya, kayak misalnya kayak gue mau nyobain film ini gitu, genrenya lah, atau mungkin dari apa? Yang pertama perannya gitu. Kalau gue ya, yang pertama yang penting ada yang nawarin. Itu penting sih. Kalau nggak akan bisa mulai. Betul. Iya. Yang penting ada tawarin dulu. Kalau misalnya udah ada yang nawarin, gue lihat perannya. Oke. Kalau misalnya perannya terlalu sulit, atau terlalu jauh dari diri gue akan ngomong terus terang ke PH-nya atau ke siapapun yang mengajukan gue untuk ngambil peran itu. Gue nggak pede nih sama peran ini. Daripada film lo jelek, mending jangan deh. Nah, cuman biasanya tuh mereka tuh kalau misalnya sutradara, apalagi kalau kita nggak casting ya, emang tiba-tiba dipilih gitu ya? Dipilih. Biasanya mereka ngotot, enggak, gue udah ini karakter kita bikin khusus buat, biasanya kayak gitu. Oke. Dan satu lagi kenapa gue juga nggak, gue suka main film, tapi itu bukan panggilan gue. Salah satu alasannya kenapa gue nggak terlalu gimana banget sama film, walaupun gue respect ya, karena mereka tuh, kita kalau film tuh komitmen, jadi kalau film itu kan bisa syuting kayak 1 atau 2 bulan tuh. Benar. Proses syutingnya. Benar. Dan selama 1 dan 2 bulan itu kita terikat sama satu project. Oke. Nah, kalau misalnya di kerjaan gue yang nggak syuting tuh 1 dan 2 bulan tuh gue bisa ngambil. Oh iya. Jadi dari segi waktunya lo juga terikat gitu ya. Betul. Maksudnya ya. Dan nanti penghasilannya kalau dihitung-hitung malah jadi agak sedikit lebih besar ya kalau kita ngambil banyak. Iya. I see. Kecuali kita tuh ini aktor tier A. Yang atas ya. Yes. Okay. Itu mah sekali syuting bisa untuk setahun kali itu. Berarti lo emang sekarang akan fokus ke si stand up aja nih? Ke apapun yang berbau komedi. Sebenarnya paling enak tuh jadi host podcast lagi. Ini lagi banyak lagi ya? Ya lumayan. Jadi lebih seneng itu tuh sekarang? Gue lebih seneng itu karena memang gue suka ngobrol, jadi tidak perlu apa adanya aja gitu ya. Gue suka ngobrol, gue suka menggali. Jadi ya pekerjaan yang nggak easy money sih, tapi maksud gue ya lu passion gitu. Ya gue juga seneng ngelakuinnya gitu. Oke. Tapi kan gue pernah lihat lo di podcastnya Bang Radit tuh, waktu lo bilang kalau misalnya orang habis tur gitu atau stand up gitu, pasti abis show kayak ada rasa hampa gitu, kayak rindu lagi gitu. Itu gimana sih rasanya maksudnya? Oh iya, kalau gue karena ini gue baru selesai tanggal 11 kemarin ya. Ini kan sekarang tanggal 13 ya. Jadi kan baru berapa hari ya? Baru serang 1 hari. Ini masih kerasa ya euforianya. Iya, masih ada euforianya, masih ada kelegaan, masih ada wah seneng nih akhirnya gue udah nyelesain. Tapi biasanya rasa-rasa yang muncul itu tuh yang tadi lo bilang tuh mungkin kalau udah seminggu. Itu pasti tuh ada tuh. Biasanya iya, kayak kalau buat gue tuh tur stand up tuh melelahkan tapi bikin nagih gitu. Iya. Jadi kayak aduh kapan lagi nih gue pengen tur, yang which is nggak mungkin dilakukan pada saat itu juga karena materinya kan habis kan. Benar. Iya, rasa pengennya lagi. Tapi gue juga habis ketemu sama Oza kan kemarin, dia cerita kalau misalnya lo tuh sebelum show tuh bisa santai banget gitu, kayak ada beberapa stand up yang memang mungkin kayak harus prepare dulu, kayak dia harus diem dulu, nggak bisa ngobrol sama yang lain. Tapi lo tuh bisa santai gitu. Tuh memang jam terbang kah atau gimana sih? Enggak, karena Oza karena waktu gue lagi persiapan Oza nggak lihat. Oh gitu. Sebenarnya lo juga panik juga apa gimana? Iya. Jadi sebenarnya gini, ada orang yang persiapannya bener-bener last minute sebelum naik. Oke. Jadi dia last minute sebelum naik dia badanin materi, terus dia kayak keliling-keliling apa. Nah kalau gua persiapannya itu waktu di hotelnya. Oh, oke. Waktu di hotelnya, jadi biasanya kan kita kalau misalnya gua mau perform tuh, kita datang dulu ke hotel, nanti ada spare 5 jam sebelum gua perform. Buat istirahat juga ya. Istirahat dan yang lain-lain. Nah, gua itu panik-paniknya dan ngapalin materinya tuh di waktu lagi di hotel. Sepanik apa sih Coki Pardede? Sebenarnya
Ya deg-degan pasti, lebih ke deg-degan sih. Gua malah menjaga rasa deg-degan itu harus tetap ada sih, Bis. Karena kalau misalnya kita sudah tidak deg-degan dengan apa yang kita lakukan, menurut gua itu bisa jadi salah satu indikator kita jadi menganggap remeh pekerjaannya. Oke, betul. Jadi kalau buat gua tetap harus jaga rasa nervous itu, tapi di level yang tidak mengganggu performa gua. Oke. Kan ada orang yang saking nervousnya akhirnya performanya jelek ya. Benar. Kalau gua rasa nervousnya gua set tetap ada, cuman buat salah satu bentuk penghargaan gua ke performance gua gitu. Oke, biar lo fokus juga gitu Iya, kan. biar gua kalau kita takut nanti lucu nggak ya? Kalau kita punya rasa takut itu kan kita jadi punya pengen memberikan yang terbaik gitu. Benar. Oh, oke. Kalau Jadi gua itu kayak yang gitu. dijaga. Iya, jadi gue kayak di hotel, gue nggak ngebadanin apa segala macam sekitar 1 atau 2 jam. Setelah itu, karena gue udah selesai, mindset gue begitu di venue, gue harus santai. Gitu. Nah, tapi kan setiap orang beda-beda ya. Benar. Nah, jadi kayaknya si Oza dan yang lain-lain tuh waktu di venue, wah gitu. Gue lagi minum-minum aja kan. Udah lewat tuh. Nah, udah lewat. Padahal Itu sebenarnya ya. sama aja, cuman Iya, kayaknya gue agak lebih duluan terus dia. Tapi sama gak nervousnya sama yang pas lo yang sempat lo rehab setahun itu nggak stand up sama sekali, terus tiba-tiba muncul lagi di depan banyak orang Beda. gitu. Kalau itu sangat-sangat nervous. Apa yang lo pikirkan saat itu? Apa kayak ini orang masih terima gue nggak ya gitu? Karena waktu di tour gue yang waktu itu di kota pertama pasti pikiran gue itu apakah orang masih menerima gue. Tapi begitu di finalnya di Jakarta pikiran gue udah ini adalah momen comeback. Ya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Karena tidak banyak orang dapat kesempatan seperti gue, dan kalau kesempatannya dapat ya harus dimanfaatkan. Jadi yang bikin gue nervous banget adalah ini gue bakal bagus nggak ya performnya? Iya. Gitu. Jadi ya. Tapi ternyata respon penonton oke kan? Oke, bahkan di luar dugaan sih sebenarnya. Itu kenapa kira-kira? Maksudnya kenapa lo merasa kayak ini gue bisa diterima nih gitu? Gua nggak tahu ya. Gua jujur nggak tahu alasannya kenapa. Tapi ya terlepas gua nggak tahu alasannya kenapa, ya gua bersyukur aja sih masih ada yang menerima. Mungkin dugaan gua mungkin belum tentu benar ya. Tapi dugaan gua jangan-jangan karena memang kue permainan gua itu yang bermain di situ sedikit dan hampir nggak ada. Artinya? Gini, kalau misalnya kita dikenal sebagai komedi sketsa, berarti kan pemainnya di komedi sketsa banyak. Atau misalnya kita dikenal sebagai misalnya komedian gombalan. Ya. Kuenya yang pakai komedi gombalan kan banyak. Dan di lo. Nah, sepertinya yang bermain di permainan kayak misalnya dark jokes dan yang lain-lain, itu kuenya dan pemainnya tuh cuman itu doang. Sehingga begitu gua vakum 1 tahun lebih, hampir 2 tahun itu, emang jadi nggak ada. Memang ada yang mencoba mengisi itu, tapi pada akhirnya ya tidak seperti waktu awal-awal gua ada di situ. Tidak bisa mengisi waktu itu lu. Iya, sehingga kayaknya gua beruntung karena tempat bermain gua itu adalah kue yang pemainnya sedikit. Sehingga gua vakum kayak 1 tahun atau berapa, ya orang nunggu aja gitu. Dugaan gua sih seperti itu ya. Oke. Jadi jatuhnya ya beruntung juga gitu ya maksudnya ya? Cukup ya tetap ada faktor luck lah. Makanya karena gue sadar ada faktor keberuntungannya juga, terlepas dari usaha dan brandingan kita untuk bikin nama kita naik lagi ya. Terlepas dari itu kan ada faktor luck itu, makanya gue udah beberapa kali ngomong di tiap podcast. Keberuntungan tuh jangan dicoba-coba lagi. Udahlah, kalau misalnya kemarin jangan nggak datang 2 kali gitu. Betul, kan kemarin gue udah kena kasus itu, udahlah jangan dipush lagi lah. Karena belum tentu nanti outputnya sama. Ada teman gue bilang katanya kalau lo jatuh sekali ya itu namanya hilaf. Kalau jatuh 2 kali ya
itu namanya siapa sih, manusia kan. Namanya manusiawi. Tapi kalau udah 3 kali mah itu pelanggan tetap. Iyalah udah 3 kali ya. Itu udah pelanggan tetap. Dan orang-orang yang di sekitar kita kan juga capek kan nemenin kita juga. Jadi ya udahlah. Iya sih, benar-benar. Tapi sejak itu lo banyak sebutan kalau tuh kayak nugget kayak Coki 2.0 gitu. Lo merasa kayak gitu nggak sih, kayak berubah gitu langsung drastis? Gue rasa sih harusnya kita makin tua makin berubah gak sih? Harusnya ya. Harusnya. Tapi tuh lo merasakan kayak gitu maksudnya? Iyalah pastilah. Tapi itu bukan sesuatu yang memang gue pengen jadi brandingan baru gue, enggak. Gue emang itu terjadi secara natural sesuai dengan perubahan umur aja gitu. Karena kan gue kan udah 37 dis. Gue kan 37. Kalau gue kelakuan gue masih kayak umur anak 20-an kan kurang gak sih? Iya. Dulu kurang. Memang gue cuma mencoba, walaupun memang ada yang bilang katanya ya harusnya lo kedewasaannya datangnya lebih cepat. Ya setidaknya kan berubah lah gitu loh maksud gue. Iya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat gitu. Jadi maksud gue ya apakah Coki Pardede berubah? Yes. Tapi kan gue hanya menjadi orang yang berumur 37 pada umumnya. Mencari kestabilan, mencari kestabilan, mencari apa namanya, lebih berpikir panjang. Tapi memang sisi liar gua, kegilaan gua yang bikin banyak orang juga suka sama gua, itu masih gue simpen. Tapi tidak di tempat-tempat yang bisa diakses dengan mudah. Jadi lo pilih-pilih tempatnya. Kalau dulu mungkin karena masih meniti karir kan, nggak punya apa-apa yang dijaga, jadi kayaknya ya main ini aja, selonong boy aja. Coba ya dulu ya. Gue ngomong. Nanti minta maaf nanti gitu ya. Iya, kalau dulu kan karena baru meniti karir, nggak punya banyak, jadi nggak bisa kehilangan banyak. Gue ngomong asal ngomong aja. Tapi lo nggak takut jadinya hasil result komedi lo beda gitu? Jadi berbeda gitu maksudnya sama yang sebelumnya. Kualitas jokes deh gitu maksudnya. Kalau misalnya ini pertanyaan yang bagus nih. Gue dulu sempat takut juga kayak apakah dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di bahasa bertanggung jawab ya. Dengan jadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu akan menghilangkan kelucuan gue gitu, atau keisengan gue, atau kejailan gue dalam berkomedi gitu. Ternyata jawabannya enggak. Oh ya? Ternyata jawabannya enggak. Malah sekarang tuh gue merasa angle-angle yang gue ambil tuh jadi jauh lebih baik daripada gue yang dulu gitu. Baik dari segi? Dari segi komedi menurut gue. Mungkin kalau dulu angle yang gue ambil mungkin masih belum sematang sekarang gitu. Iya. Jadi kualitas komedinya sih menurut gue malah lebih senang sama kualitas komedi gue yang sekarang gitu. Gue lebih matang gitu. Dan kalau misalnya nonton acara off air sih gilanya sih tetap masih sama. Sama ya sebenarnya. Tapi ya sekali lagi di acara off air. Karena kalau di acara on air kan ya nanti bikin masalah lagi kan capek juga. Jadi ini memang karena kesadaran lo, emang lo pingin seiring dengan lo tambah dewasa terus jadi kayak gue harusnya kayak gini nih, atau memang ada faktor eksternal gitu? Apa ini benar-benar faktor dari internal lo sendiri atau ada faktor paksaan dari orang misalnya, atau bukan paksaan sih, lebih kayak lo kayak gini tau cowok harusnya gitu? Bagus di pertanyaan ini. Sebenarnya malah di momen gue tuh nggak mau berubah saat disuruh-suruh. Ya tapi balik lagi ini gue ya, kan setiap orang beda-beda ya. Jadi dulu tuh ada momen batu gue, momen terbatu di hidup gue. Itu adalah momen dimana banyak orang itu nyuruh gue untuk jadi lebih baik. Terus pada saat itu gue jadi merasa defensif. Apaan sih gitu ya? Apaan sih? Gue jadi disuruh-suruh aja. Walaupun memang gue lagi ada momen juga saat itu. Jadi itu kayak sifat dasar cowok deh kayak gitu deh. Kayak kalau disuruh malah nggak dilakuin gitu. Terus ada juga kan lo gitu kan. Sampai akhirnya ada teman gue, dia masuknya bagus. Dia masuk kayak gini.
waktu itu ini konteksnya untuk melepaskan diri dari dari adiksi obat-obatan terlarang ya. Ya. Dia cuma ngomong kayak, Cok, gue tuh tahu lo udah dewasa dan gue bukan bapak lo, gue bukan keluarga lo. Gue cuma bisa menyarankan, tapi lo udah dewasa, lo paham lah konsekuensi dari semua pilihan lo. Lo masih mau berkutat dengan hal-hal seperti ini ya, itu konsekuensi dan pilihan lo. Gue cuman bisa ngingetin, tapi saran gue mending lo berhenti, Cok. Waktu di rehab. Oh, tuh lo ketemunya waktu di rehab. Oke. Tapi gue nyuruh lo berhenti bukan karena biar karena gue sok bener atau apa. Enggak, gue nyuruh lo berhenti itu adalah kalau lo terusin ini, lo nanti bisa meninggal. Oke. Kalau lo meninggal, kursi tongkrongan kita kurang satu. Kayak gitu. Jadi nanti jadi lebih sepi, jadi gak asik. Jadi lu masuknya ke situ ya? Nah, dia masuknya ke situ. Nah, saat dia masuknya ke situ bukan dari moral standing, ngerti nggak? Iya. Karena ternyata dis yang gua amatin tentang diri gua tuh sebel kalau ada orang datang terus dia langsung pakai moral higher, dia langsung seolah-olah jadi lebih baik, juga kamu tuh harusnya gini. Gua rasa semua orang sebel gak sih? Iya. Tapi karena dia masuknya tuh kayak setara. Iya. Dia tidak merasa lebih baik. Dia cuma bilang kayak, soalnya kalau lo mati nanti tongkrongan sepi, Cok, gue nggak enak. Iya sih, itu lebih masuk sih. Kayak, terus gue bilang, iya lagi. bener lagi ya. Ya udah deh. Gitu. Akhirnya sedikit gue mulai. Dan jadi sebenarnya dari internal sendiri sih. Karena kan gue juga sadar gue udah makin tua kan. Balik lagi ke situnya ya. Dari lebih ke umurnya juga gitu ya. Iya, mau sampai kapan lah, udah saatnya inilah membangun sesuatu lah. Udah cukup lah. Tapi waktu lo tapi balik lagi nih, mundur lagi. Tadi pas lo akhirnya udah keluar terus lo mulai lagi di show di depan orang-orang banyak dan ternyata responnya sangat positif yes. gitu ya. Lo kebayang nggak sih kayak what if ini nggak kebalikannya gitu? Gimana exit plan lo gitu kalau misalnya ternyata ya orang udah nggak terima gue lagi. Ya betul, exit plan-nya adalah untungnya saya sudah lulus S1 ya. Oke. Untungnya gue masih punya ijazah. Oke. Seburuk-buruknya saya bisa jadi kasir minimarket. jadi dulu sebelum gue terjun ke dunia ke dunia kreatif ya, entertain itu, salah satu yang gue lakukan pertama kali adalah gue menyelesaikan kuliah gue. Oke. Karena pada saat itu gue sudah berasumsi kalau kita kuliah terus kita juga dapat duit akan lebih susah untuk menyelesaikan kuliahnya. Benar. Karena kita udah dapat duit. Benar. Karena ngerasa ada enak ya dapat duit ya. Bukan nggak mungkin ada orang di luar sana yang dia kerja dan kuliah tetap selesai bisa. Tapi gue nggak mampu tuh. Gue tuh kalau udah dapat duit tuh sudah kuliah pasti nanti gue jadi malas tuh. Iya. Jadi gue selesain dulu kuliahnya. Setelah gue selesai kuliah wisuda 2014, baru gue ikut ke salah satu kompetisi stand up. Pada saat itu Suci 4. Suci 4 dulu, oke. Oke, Suci 4 ini waktu itu gue angkatan gue tuh ada Dodit Mulyanto, ada Abdur, ada David Nurbianto, ada Yuda Keling. Terus ada Hipsi Oil, ada banyak deh pokoknya. Gue di situ, gue selesai kompetisi itu, gue stand up. Karir gue masih biasa aja tuh, dari 2015 gue masih biasa aja. Bahkan pada saat itu gue belum tato, Dis. Oh ya? Iya, gue belum tato karena gue masih memikirkan mau kerja kantoran gitu. Yes. Gue masih memikirkan pada saat itu ini masih bukan sesuatu yang gue taruh harapan gue gitu loh. Kayak gue masuk industri kreatif ini. Tapi ibaratnya kalau investasi, gue nggak mau taruh semua telur gue di satu keranjang. Benar. Karena pada saat itu gue ingat banget, setelah gue selesai itu, gue masih siaran radio, gue masih kerja. Gue masih kerja kayak orang kantoran, kayak dari pagi sampai ini gue masih siaran radio, gue masih kerja.
masih punya bos, masih kerja gitu kan, kerja sama orang lah ya. kerja sama orang gitu. Gue belum bener-bener yakin ini bisa menghasilkan gitu. Ya. Sambil stand up apa segala macem. Nah, sampai akhirnya tahun 2018 gue merasa itu titik naiknya karir gue. Dan gue bener-bener yakin setelah gue lihat track record penghasilan per bulan gue dan ada tabungan kan, oke deh, ini baru gue tato pertama. Oh, di situ awal mulanya. Di situ awal mulanya 2018 lah itu tato pertama gue, karena di situ gue sudah memastikan dari 2014, 15, 16, 17, ya 4 tahun lah. Udah oke, berarti gue bisa nih di sini. Kalaupun nanti di depan nggak bisa, ya nanti kita pikirin lain. Yang penting paling tidak bisa, baru lakukan tato. Oh gitu, jadi awal mula karir di situ ya. Yes. Jadi once misalkan something wrong ya lu akan berpikirnya ke kerja sama orang lagi gitu misalnya. Iya, pada saat itu. Walaupun ternyata semakin kita kesini kan ternyata ya kantor dan tato udah mulai biasa aja kan. Benar. Tapi kan pada masa itu 2014 kayaknya belum sebegitunya gitu. Tapi kalau spesifik profesi lu apa pengen ininya exit plan-nya atau kayak plan kedua lah gitu. Oke, penyiar kan udah ya berarti. Terus apa ya? Bagus lagi nih pertanyaannya, gue gak kepikiran lagi. Kayak profesi, lu apa sih kuliahnya? Sastra Inggris. Soalnya gue mungkin bisa gue jadi guru. Bisa mungkin gue jadi guru. Kok ketawa gitu? Oh kan ini mendidik kan? Mendidik. Yang kemarin kan lu komedi mendidik ya? Gue bisa. Lu passionnya ngajar berarti ya? Bagaimana? Mungkin karena gue suka ngobrol kali, guys. Oke. Mungkin karena gue suka ngobrol, gue bisa ngebayangin diri gue tuh kalau jadi guru yang asik. Karena menurut gue kita kekurangan guru yang asik. Bukan karena, tapi gini, guru ini pekerjaan mulia. Benar. Ini adalah panggilan dan siapapun yang memilih menjadi guru, menurut gue dia dapat respect tertinggi lah dari gue gitu, karena guru tuh pekerjaan mulia gitu. Cuman memang sistem dan ekosistem di dunia pendidikan ini sulit membuat guru menjadi ceria saat mengajar. Lu merasakan tuh guru nggak ceria gitu ya? Orang gajinya kecil, gimana mau ceria? Siapa yang happy ya? Iya, menurut gua sebelum guru ini bisa memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya, setidak-tidaknya dia harus bahagia dulu. Setidak-tidaknya menurut gua guru tuh harus kenyang dulu gitu. Nah makanya kan dulu gue berpikir kayak anjing, kenapa guru banyak yang gak asik ya? Ternyata salah, bukan guru banyak yang gak asik. Mungkin awalnya dia jadi guru tuh dia memang punya passion gitu, tapi mungkin karena ya take home pay-nya nggak terlalu besar apa gitu ya, siapa yang akhirnya nggak takluk dengan kenyataan. BTW gue tuh mau ngajak lo nih ke suatu tempat. Ini adalah toko roti. Toko roti yang di Kemang. Yang ownernya tuh, wah gue idola banget ya pokoknya. Loh, kalau udah roti terus ngajak gue Roti Romi. Tapi roti Romi tuh enak loh, serius. Iya, gue juga suka sih. Gue juga suka sih roti Romi. Itu kok kayak dulu tuh ada namanya roti bakar Edi loh. Tahu. Itu kan di mana-mana dia mah ada. Iya, itu persis kayak roti bakar Edi tapi lebih kekinian gitu. Iya. Kembang. Ini gue mau ke Rotinya Rakyat. Tempatnya. Ini dari tahun berapa nih? Baru ya? Baru tahun bulan apa maksudnya? Baru 2024. Akhir-akhir tahun juga gue agak lupa. Pokoknya baru 2024 lah. Ini juga salah satu exit plan. Gue mau ngomong gitu. Betul. Ini salah satu exit plan. Saat tubuh sudah tidak kuat lagi untuk syuting berjam-jam. Oh, lu udah mikirin gitu ya berarti? Karena ternyata belajar dari senior gua di industri kreatif, banyak banget senior gua di industri kreatif tuh, entah itu musik, entah itu komedi, mereka sukses banget di masa mudanya, tapi waktu di akhir hidupnya
waktu sakit dibikin charity. Oke. Gitu. Jadi menurut gua selain memang kita berhasil di apa yang kita lakukan, memikirkan finansial itu juga penting juga gitu. Benar. Ya jangan sampai amit-amit kalau misalnya kita nanti sakit terus susah gitu, aduh jangan sampai. Iya, benar. Jadi memang harus dipikirin sih sebenarnya, karena gue juga udah paham dunia kayak gini kan juga cuman sekejap kan, maksud gue kayak oke, lo bisa dapat spotlightnya, oke, lo bisa dapat duitnya, tapi kan juga untuk maintainnya juga berat, belum tentu lo bisa terus dipakai. Nggak selamanya di atas kayak gitu. Ya bagus kalau ternyata kita selamanya, tapi kalau misalnya enggak, ya tetap harus ada rencana-rencana lain gitu. Apakah itu alasannya lo suka sebelum tidur ngeliatin artis-artis iya, yang udah itu katanya ya? Gue suka ngeliat artis-artis redup gue sebelum tidur. Bukan, sebenarnya gini, itu tujuannya dua. Tujuannya adalah satu, itu menjadi pengingat buat gue bahwa penting untuk kita menjaga keuangan, karena kita nggak pernah tahu ini karir kita nih sampai kapan. Benar. Jadi itu jadi pengingat satu buat gue, dan yang kedua ya hiburan aja sih. Apa hiburannya? Hiburannya adalah emang sense of hiburan gue aneh aja di sini. Emang itu sesuatu yang nggak bisa gue kan gue mencoba memahami nih, apa maksudnya? Gue ada aja. Apa tuh? Nggak ada ya gue mencoba untuk mengingatkan diri jangan. Ya. Itu jadi pengingat buat gue kayak ketenaran tuh semu gitu-gitu. Bener sih. Dan artis redup yang gue lihat itu bisa jadi redup karirnya tapi finansialnya nggak redup. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Benar. Bukan yang redup yang udah kayak nggak gitu juga gitu. Tapi menurut faktor yang utama gitu biar bisa maintain ini tetap steady gitu. Relevan sih sebenarnya selain skill. Jadi menurut gue tuh kalau lo komedian relevan pasti lah ya. Tapi menurut gua attitude juga penting sih. Iya sih. Itu kayak di mana-mana deh. Lo mau kerja di bidang apapun. Betul. Attitude number one. Gue tuh pernah ya dapat job gitu. Padahal gua bukan nama pertama yang muncul sebenarnya. Oke. Gua bukan nama pertama yang muncul untuk dapat job itu. Tapi gua akhirnya dapat job itu. Alasannya adalah karena orang ini, si panitianya tidak mau bekerja sama dengan orang ini karena susah diajak bekerja sama. Oh, I see. Gitu. Padahal mungkin secara skill dan apa mungkin udah jauh lebih baik. Tapi pada akhirnya tim dan yang lain-lain tuh akan lebih mengutamakan orang yang bisa diajak kerja sama untuk supaya kontennya tuh bagus. Iya sih, itu berlaku juga di mana-mana ya. Semuanya ya. Di semuanya, itu mau di bidang dimanapun gitu. Di bidang apapun karena, itu. Ya karena menurut gua pada akhirnya kan skill tuh bisa dipelajari. Benar. Kita mampir ya. Silakan. Tahu nih buka atau belum ini? Saya bukanya jam 12. Ownernya di sini masa nggak buka sih? Tadi gua udah telepon. Kalau dia punya rakyat, pegawainya juga prinsipnya keras juga. Oh ya? Yang mana tuh prinsipnya keras? Ayo. Oke. Gue turun ya. Oke, yuk. Ini berarti konsep ininya dia dimasak dulu rotinya? Kita ada yang dikukus. Iya dimasak dulu sebenarnya biar fresh. Oh, jadi semua menunya dimasak dulu gitu ya? Iya. Kita ada yang dikukus sama yang diapain aja? Dikukus dan dipanggang. Dikukus dan dipanggang. Sebenarnya ini inspirasinya dari kayak roti-roti viral di Thailand gitu. Iya. Tapi lo emang suka baking? Sebenarnya roti gue suka. Tapi lo bikin sendiri, masa lo Oh enggak, gue nggak bisa. Gue nggak bisa masak. Masak Kenapa Indomie roti? kali ya. Hah? Kenapa roti? Karena kebanyakan kalau roti itu kita roti high end udah banyak. Oke. Roti-roti high end tuh udah banyak. Tapi roti-roti yang memang range harganya dari 3.000 sampai 17.000. Real 3.000 nih. Iya ada real 3.000. Ya tentunya tapi 3.000 Anda tidak dapat daging dong.
Kalau 3.000 Anda dapat daging tikus. Itu daging apa ya? Jadi pertanyaan kan. Betul. Ini tapi tetap enak. Itu kita yang 3.000 tuh kayak roti gula gitu. Oh. Kalau yang 17.000 itu baru nanti ada yang bulgogi, ada yang tuna mayo dan yang lain-lain. Berarti jenisnya banyak tuh kayak rasanya. Jenisnya banyak. Balik lagi kenapa pilih roti? Karena menurut gua yang mengisi pasar roti dengan harga range dari mulai 3.000 sampai 17.000 belum terlalu banyak. Benar sih. Jadi gua masuk di yang pesaingnya sedikit aja. Berarti emang itu that's why namanya roti rakyat, rotinya Yes, rakyat. rotinya rakyat. Ingin merambah sampai rakyat Betul. bawah. Karena kalau jualan yang bisa dibeli banyak orang tuh lebih untung sih sebenarnya. Oh ya? Menurut gua daripada jualan roti high end. Kalau jualan roti high end kan ya pembelinya juga orangnya cuma sedikit gitu. Benar. Dan yaudah di awal doang mungkin ramenya atau datangnya gitu. Ya, bisa jadi gitu. Nggak repeat order gitu loh maksudnya. Yes. Ini kan ya 3.000 kan maksud gua setara dengan parkir lah minimal. Iya sih. Masa parkir 3.000 aja lo mau bisa bayar? Roti Iya. nggak kebayar. Benar. Itu berarti target marketnya gimana tuh? Target marketnya adalah rakyat. Siapapun, mau rakyat. Pokoknya target marketnya adalah rakyat. Dan yang punya uang tentunya. Oh iya. Iya dong. Iya dong. Ya masa nggak punya uang? Ini udah buka belum? Harusnya udah langsung Bisa aja. pesen nggak? Bisa. Ayo kita pesan. Apa nih yang lo rekomen? Sebenarnya kalau yang gue rekomen sih sebenarnya dark choco. Dark choco. Karena lo suka dark jokes. Ya, enggak juga sih karena memang ini enak. Tapi biasanya orang pada mesen paling banyak apa? Kita dark choco seminggu bisa 15 kilo. Oh. Ya udah, Dark choco. dark coklat aja. Dark choco. Ya sisanya enak semua sih, tapi kalau menurut gue lo mending dark coklat. Oke, boleh. Ini satu ini berapa? Satu kotak tuh berapa isinya, Mas? Satu. Kita Enggak satuan. maksudnya. Maksudnya kalau misalnya mau beli di kotak yang gede gitu, Paling satuan tetap tak hitungannya. maksudnya isinya bisa berapa? Bisa. Satu kotak isinya berapa? Kotak satu. Kalau yang bagus paling 3. Ya. Kalau yang butter dia satuan. Ya. Oke. Jadi memang di rotinya rakyat nih selain rotinya enak, ngasih pertanyaannya juga harus ini. Tadi kan pertanyaan gue kan satu kotak apa isinya ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, santai aja nih. Boleh Mas. Ini anggur butter dari anggur beneran. Anggur beneran. Asem deh. Oh dia sold out. Oke, boleh deh. Dark choco. 2 triple cheese 2 Thai tea 2 caramel butter 2. Ini semua ya? Kalau ini apa nih yang ini? Ini yang asin. Oh, boleh dicampur bisa ya? Akhirnya guys. Emang agak lama masaknya. Karena karyawannya cuma segitu. Tapi ini loh maksudnya tadi kan gue lihat ya toppingnya banyak banget coy. Ya. Oh ya, pakai saus mama. Emang Santai dulu ya. Emang ini ya nggak. itu yang harus, itu kan salah satu jualannya kan toppingnya juga. Benar. Toppingnya ya. Ini kayaknya gua yang pegang aja. Boleh. Daripada lo nanti nyetir kan agak bahaya kan. Agak bahaya ya. Oh iya. Tapi keresahan apa sih yang biasanya lo pakai buat materi-materi stand up gitu? Apakah yang kayak di keseharian lo temukan atau apa sih maksudnya? Ide-ide ya itu buat salah materi. satu. Itu salah satu. Sebagian lagi kehidupannya sebenarnya kebanyakan dari kehidupan sehari-hari sih. Dan gue tuh punya kecenderungan untuk kalau orang pada umumnya berpikir A, gue mencoba untuk men-challenge diri gue
untuk mengkulik dari point of view komedi, gimana caranya supaya pandangan B itu bisa terdengar masuk akal. Misalnya pandangan orang adalah A, tapi gue coba kulik gimana supaya pandangan orang tentang B ini jadi kayaknya dia bener juga deh. Nah itu menurut gue salah satu kenikmatan dan tantangan dalam berkomedi. Maksud gue kalau kita jadi stand up comedian atau kita menjadi komedian, lucu itu udah bare minimum. Jadi lucu itu kita nggak usah ngomongin soal lucu lagi, lucu itu udah bare minimum gitu. Kayak kalau kita jadi penyanyi, suara bagus itu udah bare minimum. Jadi kalau stand up comedian lucu itu udah bare minimum. Cuman akhirnya yang jadi pembeda stand up comedian lain dengan yang lain adalah angle. Gayanya ya itu yang menjadi sebuah gaya sendiri. Point of view angle komedi yang dia ambil tuh itu keunikannya gitu. Nah makanya gue kalau misalnya lo tanya, gue biasanya dari mana tuh sumbernya? Satu dari keresahan betul kehidupan sehari-hari, atau yang kedua misalnya semua orang berpikir A, gue coba cari angle yang unpopuler, terus gue bikin jadi lucu dan jadi terdengar masuk akal gitu. I see. Jadi kayak nanti kalau itu gue berhasil deliver lucu, ada kebanggaan tersendiri aja gitu. Tapi what does it take gitu? Apa syarat ya tadi selain yang lucu ya? Syarat jadi komedian tuh apa sih maksudnya? What does it take to be a good comedian menurut lo? Harus peka. Harus peka dengan apa yang terjadi. Harus pintar melihat angle, harus peka. Harus punya rasa penasaran yang tinggi. Itu penting ya? Penting. Nggak boleh baperan itu tentunya. Karena sebagaimana kita juga suka membahas sesuatu dan kadang sesuatu yang kita bahas itu bisa menyakiti orang lain kan. Kita juga nggak boleh gampang baper kalau hal yang sama dilakukan kepada kita gitu. Jadi ya cuman ya semuanya fair game aja. Terus lagi ya sebenarnya harus harus peka sih. Jadi ikut zaman gak sih maksudnya? Sekarang lagi trennya apa gitu. Harus mencoba untuk sama ini knowledge kita harus mengupgrade diri kita sih. Harus. Karena basic public speaking kan gitu kan. Kita harus banyak belajar lah maksudnya. Dan biasanya ini sekali lagi biasanya ya. Ada juga yang enggak, tapi biasanya semakin kita mengupgrade diri kita dan kemampuan berpikir kita, itu akan berpengaruh ke kemampuan kita memilih angle. Begitu. Ntar nih gue agak panik, ada ibu-ibu sama bapak. Posisinya sulit kan? Sulit gue untuk memilih ya maksudnya. Betul. Jadi kalau misalnya, jadi apa ya? Gue lagi memilih kata-kata yang tepat. Kemampuan berpikir dan kemampuan pemahaman kita tuh akan sangat membantu kita dalam memilih angle-angle unik dalam bikin komedi. Jadi emang harus banyak baca, banyak belajar. Ya sebenarnya harus lebih banyak menambah informasi, entah itu dari buku kalau kita suka baca, atau kan sekarang kan informasi cuma kita bisa tonton di podcast. Benar. Atau bahkan kita jangan sungkan-sungkan untuk tanya apapun yang kita nggak tahu dari ChatGPT. Iya benar. Itu helpful banget sih. Menurut gue tuh ChatGPT itu sangat-sangat membantu, karena pada akhirnya kalau dulu kan kalau misalnya kita pengen mengerti mengenai, let's say kita pengen mengerti mengenai suatu kata gitu, istilah. Kita harus baca satu buku dulu, baru yang ngebahas itu kita cari kan. Kalau ChatGPT kan kita bisa langsung spesifik gitu. Apa arti dari ini? Jadi menurut gua harusnya di zaman yang sangat modern ini nih, lebih mudah ya. Yes, kalau kita tidak berkembang secara pemikiran sih kayaknya salah kita sendiri nggak sih? Iya benar. Emang harus effort untuk ini, cari tahu dan lain-lain. Iya, ChatGPT itu emang dulu gua pikir Google tuh udah paling gampang kan. Search engine lah. Lo mau cari di TikTok kayak atau lo mau cari di Google kayak, search engine tuh menurut gue udah anjing curang banget sih search engine misalnya. Ternyata dipermudah lagi dengan langsung spesifik dengan. Andai kan tuh zaman bikin skripnya ada ChatGPT gitu ya. Aduh. Udah gampang banget itu. Sih? Iya makanya. Tapi kenapa
dari awal lo pengen gitu berkecimpung di dunia ini gitu, di komedian ini? Kalau kenapa berkecimpung di dunia komedi ya karena gue dari dulu sih emang suka sama komedi gitu. Gue dari kecil, dari SD, dari SMP, maksudnya dari SD, SMP, SMA, gue di tongkrongan tuh termasuk orang yang suka ngejokes terus. Gue suka ngobrol gitu. Cuman pada waktu itu stand up belum masuk ke Indonesia. Dan gue pada saat itu juga gue mau sambil makan dong, boleh? Boleh. Jangan lagi merah nih. Silakan. Cobain ya guys. Silakan. Terus sambil stand up. Cuman waktu itu stand up belum masuk ke Indonesia, dan gue juga nggak bisa main sketsa kayak OVJ gitu. Sampai akhirnya waktu itu stand up masuk ke Indonesia, gue lihat anjir ada ya orang cuma sendirian ngobrol. Ini apa itu, yang mana itu? Ini yang daging. Yang daging. Agak banyak makannya ya? Iya. Dagingnya banyak banget coy. Maksudnya tebal, gede, terus ininya kejunya juga banyak. Tapi dia naik ke atas. Oke. Terus. Sampai akhirnya waktu gue lihat ada stand up, ada ya orang ya bisa ngobrol di depan orang terus bercanda-bercanda. Ini gue pengen deh jadi stand up komedian. Gue langsung join ke komunitas. Betul, lu nonton stand up yang di yang luar negeri ya berarti ya? Enggak, yang di Indonesia. Udah masuk tuh. Ya, sebelumnya gue emang udah lihat, sebelumnya gue tahu emang stand up tuh ada di luar negeri gitu. Cuman begitu gue nonton stand up Radit. Oke. Semuanya terinspirasi dari Bang Radit ya? Iya. Karena kayaknya dia deh yang pertama upload video dengan nama stand up. Sebenarnya yang monolog kayak gitu tuh ada kayaknya. Yang dulu monolog tuh ada. Kayak Taufik Safalas, Well. Tapi waktu itu namanya masih monolog, belum stand up. Dan tidak dilakukan oleh anak muda, sehingga kayak ya udah gitu. Gue lihat Radit, terus gue terinspirasi pengen ikut stand up. Gue join komunitas stand up. Waktu itu gue tinggal di Depok. Gue join komunitas stand up Depok, and then ya udah langsung dari situ. Tapi awalnya juga nggak ada niatan untuk jadi terkenal atau cari duit dari sini. Awalnya cuma karena memang gue ingin bergabung di sebuah komunitas yang sepertinya orangnya asik-asik gitu. Iya, dan ternyata lo nemukan ya ada duitnya juga tuh di situ gitu kan. Jadi akhirnya dan pada saat gue ikut itu ada duitnya juga kan. Gue masih merasa kayak yang tadi gue ceritain, gue juga masih merasa bahwa kayak ini bisa nggak sih jadi benar-benar jadi tumpuan. Ya awalnya gitu. Tapi menarik sih, berarti lo sekarang udah nyoba nggak hampir segala sih, maksudnya kayak udah nyoba beberapa profesi ya, kayak lo main film juga, ini juga stand up juga, terus bisnis juga nih. BTW enak banget loh. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya nanti kalau misalnya nanti lo di kantor lo panasin lagi aja biar lebih ini. Iya. Tapi ini masih enak, maksudnya masih tergolong enak. Dan mayonesnya banyak banget. Jadi nggak pelit. Bisnis juga maksudnya. Again, lu bakal tetap milih komedian atau konten kreator juga sampai sekarang? Saat ini sih belum kepikiran bidang lain. Saat ini gue masih menikmati apa yang gue lakukan. Atau akan broaden bisnis lo atau apa gitu, nggak lebih ke apa? Belum kepikiran sejujurnya. Sejujurnya sih gue masih pengen lagi pula kan bisnis gue kan ini baru, yang roti ini kan juga baru. Gue kayaknya masih mau fokus di bisnis roti gue juga. Terus nanti gue masih tetap melakukan pekerjaan gue juga. Tapi nanti kalau misalnya ke depannya ada opportunity yang mungkin bisa gue ambil, ya gue nggak menutup kemungkinan sih. Yang mengikuti permintaan zaman aja. Selama permintaan zamannya masih bisa sanggup gue sediakan, gue pasti akan menyediakan. Karena kuncinya itu sih, kalau kita bisa mengikuti permintaan zaman, harus bisa ngikutin zaman ya. Iya, mau nggak mau, supaya bisa relevan. Karena kan yang susah itu adalah as we speak aja gini, udah banyak talent baru di luar sana yang lahir gitu. Benar. Jadi lawan kita selain diri sendiri, ya lawan kita juga adalah talent baru di luar sana yang memang rasa laparnya tuh
masih tinggi banget. Ya. Rasa lapar untuk achieve ini ya, achieve sukses ya. Suksesnya betul. Jadi kalau kita nggak stay sharp dan juga tidak menjaga kualitas kita sebagai performer, kita akan tenggelam juga. Karena as we speak kan ada orang baru yang lebih muda, yang lebih relevan dengan anak muda. Tapi emang definisi sukses lo tuh apa maksudnya? Apa cita-cita lo gitu? Lo pengen, ya semua orang pengen sukses. Ya. Sampai di titik apa Sebenarnya gitu? gue tuh pengen sukses tuh, definisi sukses gue tuh punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu aja sih. Wah itu sih. Karena kita nggak bisa munafik juga ya. Kalau menurut gue, kalau kita paling tidak sudah punya kebebasan finansial, nggak harus konglomerat, yang penting cukup aja. Kita mau ngapa-ngapain juga lebih enak. Lebih enak, benar. Dan kalau kita mau ngapa-ngapain lebih enak kan, berarti semuanya in our terms. Benar. Ini ada motor. Iya, serem banget. Iya. Jadi kan apa-apa kan in our terms. Iya. Kayak gua maunya kerjanya cuman hari ini gitu. Bebas ya. Besok ya, gua lo jalan-jalan. kerja buat diri lo sendiri gitu loh, maksudnya bukan buat orang lain. Jadi kesuksesan gua tuh itu sih, punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Karena kalau kita punya dua kebebasan itu, nanti kita bisa melakukan banyak hal yang bikin kita happy sih. Setuju. Tapi itu belum kepikiran nggak pas zaman lo masih muda dulu? Baru kepikiran sekarang? Baru kayaknya itu pikiran orang tua aja. Jadi Coki sekarang sudah tua ya guys. Udah tua, 37 masa nggak tua sih 37. Nah, kalau nanti suatu hari pas lo meninggal nanti, lo ingin dikenang orang sebagai apa? Gua ingin dikenal sebagai apa ya? Sebagai waduh, gua nggak pernah lagi kepikiran kayak gini. Apa mungkin gua sebatas dikenal sebagai orang yang pernah menghiasi industri hidupnya, menghiasi industri komedi aja sih. Dikenal sebagai salah satu komedian Indonesia yang cukup dikenal, paling itu aja sih. Nggak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk ya? Iya. Oke. Target berarti tahun ini apa nih yang belum kecapai? Sepertinya kita nanti akan ada beberapa project. Kalau dari gua dan Emily sendiri, kita akan mencoba bikin tour, tapi bukan tour special show ya. Oke. Kita akan mungkin podcast kita yang musuh masyarakat tuh akan kita bikin tour. Nanti ditunggu aja. Asik. Terus kita juga ada beberapa project IP lain. Sama kita akan lebih fokus ke Lucu Flix. Ke Lucu Flix. Itu kayak semacam OTT kita lah. Mungkin kita akan launching tahun ini, baby. Ditunggu aja. Siap. Thank you banget loh. Sama-sama. Udah nyampe ya? Udah nih, tadi gue tinggal putar balik lagi. Gokil. Gila ya, nggak kerasa ya. Thank you banget nih udah mau main sama Jakarta Journey, terus udah diajak ke ini tadi, diizinin main. Ini kalau misalnya teman-teman nonton Jakarta Journey ini durasinya 30 menit, itu sudah diedit ya teman-teman. Padahal lama ya. Karena kalau di Jakarta tuh 30 menit dari Kemang ke Kuningan tuh tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Thank you banget Coki Pardede. Sama-sama, terima kasih banget. Halo, gua Coki Pardede. Jangan lupa nonton Jakarta Journey di YouTube-nya Mesable Indonesia.